Halo teman-teman, ini ada berita yang cukup mengejutkan ya teman-teman ya, tentang DeepSeek yang membocorkan 1 juta data sensitif. Wah, ngeri banget ya teman-teman ya. Ini beritanya sejak tanggal 30 Januari ya, jadi sekitar minggu lalu, dan ini sudah diperbaiki sih, tetapi kita perlu membacanya ya teman-teman ya, karena ini sangat penting. Dan berita ini dipublikasikan oleh CSO Online. Ini website berita tentang security ya. Teman-teman perlu berlangganan atau sering-sering mengunjungi website CSO Online ini ya, karena banyak berita tentang security yang penting. Nah, teman-teman, di sini ada berita dalam bahasa Inggrisnya, dan di sini ada berita yang sudah diterjemahkan secara otomatis ya teman-teman ya. Kita baca yang sudah dalam bahasa Indonesia aja ya teman-teman ya. Nah, ini judulnya adalah DeepSeek membocorkan 1 juta catatan sensitif dalam pelanggaran data besar. Startup AI Cina DeepSeek meninggalkan data pengguna penting dan rahasia internal yang tidak terlindungi, menimbulkan kekhawatiran atas risiko keamanan di industri AI. Wah, ngeri teman-teman. Sebuah perusahaan keamanan cyber yang berbasis di New York, Wiz, telah mengungkap kesalahan keamanan kritis di DeepSeek, sebuah startup AI Tiongkok yang sedang naik daun, mengungkapkan case data sensitif yang dapat diakses secara terbuka di internet. Ngeri ya teman-teman ya. Menurut laporan yang diterbitkan oleh Wiz, data yang terekspos mencakup lebih dari 1 juta baris entry log, kunci perangkat lunak digital, detail back-end, dan riwayat obrolan pengguna dari asisten AI DeepSeek. Peneliti perusahaan menemukan bahwa DeepSeek secara tidak sengaja meninggalkan basis data ClickHouse yang tidak aman yang dapat diakses secara online, menimbulkan kekhawatiran keamanan yang signifikan bagi perusahaan dan pemerintah secara global. Chief Technology Officer Wiz, Ami Lutwak, mengkonfirmasi dalam sebuah postingan blog bahwa DeepSeek dengan cepat bertindak untuk mengamankan basis data setelah diperingatkan. Mereka menurunkannya dalam waktu kurang dalam 1 jam, kata Lutwak dalam postingan blog. Tetapi ini sangat mudah ditemukan. Kami percaya kami bukan satu-satunya yang menemukannya. Waduh. Pelanggaran keamanan terjadi pada saat DeepSeek telah menjadi berita utama untuk kemajuan AI-nya, terutama dengan model penalaran DeepSeek R1 yang telah dipuji sebagai alternatif hemat biaya untuk memimpin solusi AI berbasis di US ya. Namun insiden ini menggarisbawahi kekhawatiran utama bagi perusahaan yang mengadopsi AI, keamanan data, dan risiko yang terkait dengan penyebaran AI yang cepat. Awal minggu ini, startup AI Cina mengklaim telah terkena serangan dunia maya yang mendorongnya untuk membatasi pendaftaran pengguna. Ya, jadi ini sudah ada beritanya dan mengklaim bahwa ini ada serangan dunia maya ya. Padahal bisa jadi ya bukan sih, mungkin karena ada miskonfigurasi ya. Tetapi oke lah, kita teruskan membacanya ya. Apa yang terungkap? Pelanggaran keamanan di DeepSeek melibatkan basis data ClickHouse yang dapat diakses publik yang berisi lebih dari 1 juta entry log. Data yang terbuka termasuk riwayat obrolan, detail back-end, rahasia API, dan informasi operasional yang sensitif. Menurut Wiz Research, basis data sepenuhnya tidak terlindungi, teman-teman. Memungkinkan akses tak terbatas ke log internal dan berpotensi membahayakan interaksi pengguna. Basis data yang tidak terlindungi juga memberikan kontrol administratif penuh atas isinya. Wah, berarti bisa dihapus. Tetapi biasanya sih dicuri sih. Penyerang dengan akses dapat mengambil data kepemilikan, maksudnya mengambil alih kepemilikan,
mengekstrak kata sandi teks biasa, dan bahkan mengakses file lokal yang disimpan di server DeepSeek. Peneliti WIS mencatat bahwa tidak ada mekanisme autentikasi, membuat pelanggaran tersebut sangat mengkhawatirkan. Sementara DeepSeek bertindak cepat untuk mengamankan basis data yang terbuka setelah pengungkapan WIS, insiden tersebut menyoroti risiko keamanan yang berkembang dalam platform berbasis AI. Ketika model AI menjadi lebih maju, infrastruktur yang mendukungnya juga harus berkembang untuk mencegah kerentanan kritis tersebut. Pelanggaran tersebut menimbulkan risiko yang parah, tidak hanya untuk DeepSeek, tetapi juga untuk penggunanya, karena penyerang berpotensi mengeksploitasi kredensial yang terbuka untuk mendapatkan akses yang lebih dalam ke dalam sistem perusahaan. Wah, ngeri juga ya. Nah, ini akhirnya meningkat ya pengawasannya ya. Pengawasan regulasi dan global yang meningkat. Kebocoran data DeepSeek terjadi di tengah meningkatnya pengawasan global terhadap perusahaan AI Tiongkok. Pada hari Selasa, Sekretaris Pers Gedung Putih Caroline Leavitt mengatakan Dewan Keamanan Nasional AS atau NSC sedang meninjau implikasi DeepSeek pada keamanan nasional negara. Demikian pula Otoritas Perlindungan Data Italia, Garante, mengumumkan bahwa mereka mencari jawaban dari DeepSeek tentang penanganan data pribadi. Pengawas Italia menuntut kejelasan tentang data apa saja yang dikumpulkan DeepSeek, sumber, tujuan, dasar hukumnya, dan apakah informasi tersebut disimpan di Tiongkok. Irlandia juga telah meluncurkan penyelidikan dengan pengawas privasi negara itu. Komisi Perlindungan Data atau DPC dilaporkan mempertanyakan perusahaan Cina tentang bagaimana mereka memproses data warganya. Tindakan regulasi ini mencerminkan kekhawatiran yang lebih luas tentang ekosistem AI Cina yang dengan cepat mendapat daya tarik dan dalam beberapa kasus mengancam dominasi perusahaan AI di AS. Keberhasilan DeepSeek dalam menyalip ChatGPT OpenAI di App Store Apple di AS awal minggu ini sempat memicu kecemasan tentang pengaruh perusahaan. Jadi ini sudah ada 3 negara yang concern dengan masalah DeepSeek ini ya. Jadi Amerika tentu saja, kemudian Irlandia dan Italia. Mungkin setelah ini negara-negara lain juga mulai menuntut ya, atau memberikan pengawasan yang lebih ketat. Kesalahan keamanan dapat mengurangi adopsi AI. Pakar keamanan cyber memperingatkan bahwa startup AI dalam kesibukan mereka untuk meningkatkan skala, jadi untuk scale up ya, sering mengabaikan kebersihan keamanan dasar ya. Jadi kadang-kadang memang startup ini buru-buru mempublikasikan, buru-buru rilis, tetapi sebenarnya masalah-masalah dasar ini belum clear benar ya. Risiko keamanan langsung untuk aplikasi AI berasal dari infrastruktur dan alat yang mendukungnya, kata blog tersebut, dengan menyoroti risiko yang lebih luas yang ditimbulkan oleh kerentanan infrastruktur AI. Sementara banyak perhatian di sekitar keamanan AI difokuskan pada ancaman futuristik, bahaya sebenarnya seringkali berasal dari kesalahan konfigurasi dasar. Ya, ini dia ya. Insiden DeepSeek berfungsi sebagai pengingat nyata tentang risiko keamanan cyber yang dihadapi perusahaan saat mengintegrasikan model AI pihak ketiga. Karena perusahaan semakin mengandalkan solusi AI untuk otomatisasi dan pengambilan keputusan, tim keamanan harus bekerja sama dengan insinyur AI untuk memastikan bahwa langkah-langkah keamanan mendasar seperti enkripsi data, kontrol autentikasi, dan audit keamanan reguler sudah ada. Ya, ini seharusnya memang sebelum rilis ini harus dipastikan ya. Jadi tidak hanya dari vendornya, tetapi dari perusahaan yang akan mengadopsi AI itu juga harus memiliki standar keamanan yang baik ya teman-teman ya. Apa selanjutnya untuk keamanan AI?
Dengan adopsi AI yang dipercepat di seluruh industri, penyimpangan keamanan seperti ini menyoroti kebutuhan mendesak akan kerangka kerja keamanan cyber yang ketat. Badan pengatur di seluruh dunia diharapkan untuk meningkatkan pengawasan mereka terhadap perusahaan AI, terutama yang menangani data pengguna dalam jumlah yang besar. Saat perlombaan senjata AI berlanjut, bisnis yang berinvestasi dalam teknologi AI harus tetap waspada terhadap postur keamanan cyber mereka. Pelanggaran DeepSeek berfungsi sebagai peringatan bagi perusahaan yang mengevaluasi penyedia AI. Keamanan tidak bisa menjadi renungan, jadi memang harus diterapkan ya teman-teman ya. Dan saya yakin banyak perusahaan di Indonesia yang sudah mulai menerapkan keamanan IT-nya dengan lebih ketat lagi ya, bahkan sudah memberikan penilaian terhadap postur keamanan cybernya ya teman-teman ya. Dan setiap kali harus mengimplementasikan sistem baru termasuk AI, maka harus ada evaluasi terhadap penyedia AI-nya ya, dan harus dipastikan bahwa postur keamanan cyber ini dengan adanya penambahan sistem AI harus lebih baik ya, jangan sampai ada celah, karena titik paling lemah dalam sebuah infrastruktur IT itu menjadi nilai keamanannya ya teman-teman ya. Jadi jangan sampai ada celah sama sekali. Peningkatan pesat DeepSeek dalam landscape AI telah memposisikannya sebagai pemain yang tangguh, tetapi kecelakaan keamanan baru-baru ini menimbulkan pertanyaan kritis tentang tata kelola AI dan manajemen risiko. Ini yang penting ya teman-teman ya. Untuk perusahaan yang mempertimbangkan adopsi AI, uji tuntas pada praktek keamanan lebih penting dari sebelumnya. Betul juga ya. Ketika regulator global memperketat pengawasan, insiden tersebut dapat menjadi preseden untuk bagaimana perusahaan AI menangani keamanan dan kepatuhan. Meskipun DeepSeek mungkin telah bertindak cepat untuk memperbaiki masalah tersebut, dampak jangka panjang dari paparan ini masih harus dilihat. Ya betul ya teman-teman ya, karena datanya kan sudah terlanjur bocor ya, karena bisa jadi tidak hanya WIS saja yang mendapatkan data itu ya, tetapi banyak orang lain, hacker yang memang sengaja tidak mempublikasikan temuan mereka ya, tetapi mereka dapat mengambil manfaat dari data yang sudah diambilnya. Jadi ini memang harus dilihat dampaknya nanti dalam jangka panjang seperti apa. Oke teman-teman, ini berita yang cukup menggemparkan ya. Saya nggak tahu apakah teman-teman atau perusahaan-perusahaan di Indonesia sudah menggunakan DeepSeek atau belum ya. Semoga aja masih dalam wacana saja ya. Karena kalau ini ternyata berdampak juga bagi perusahaan-perusahaan di Indonesia, ya mestinya pemerintah Indonesia sudah mulai melakukan penyelidikan ya terhadap DeepSeek ini ya, karena ini cukup berbahaya juga ya, karena nanti profil dari dari penggunanya itu bisa dieksploitasi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Oke teman-teman, demikian dulu beritanya. Kita sudah membaca berita bersama-sama, semoga dapat menjadi manfaat dan bisa menjadi peringatan bagi teman-teman juga, terutama dalam skala perusahaan ya, dimana nanti kalau perusahaannya ingin mengadopsi AI, tetap harus dilakukan penilaian ya, dan tes juga ya, dan sebaiknya sih tidak memperjelek postur keamanan perusahaan teman-teman. Oke, sampai jumpa lagi di video selanjutnya yang tidak kalah seru. Sampai jumpa teman-teman, bye.